Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding, ada bayangan besar menembus batin terdalammu. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Temperance. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Tower. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya The Fool. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Chariot. Baiklah. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Merinding, ada bayangan besar menembus batin terdalam. Oke. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Chariot ya. Ini menggambarkan perjalanan kisah cintamu ya, yang memang bisa dikatakan perjalanannya begitu panjang, penuh liku dan melelahkan. Ya, kenapa? Karena kisah cintamu, hubungan asmaramu sepertinya selalu berakhir dengan tidak baik. Seperti kandas di tengah jalan, seperti berhenti mendadak begitu saja, ataupun berantakan. Ya, dikarenakan mungkin keadaan, mungkin sikap yang tidak bisa disatukan, ataupun kamu selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat. Entah dia toksik, manipulatif, player, ya, ataupun hanya sekedar memanfaatkan kamu. Jadi benar-benar perjalanan kisah cintamu selama ini bisa dikatakan selalu membuat kamu kecewa, selalu menyakitimu, dan selalu menorehkan luka. Oke? Tetapi hal ini sepertinya akan berganti, ya. Berganti dengan menjadikan kamu mampu menjadi lebih kuat, menjadi lebih tegar, serta lebih mampu ya bisa dikatakan menerima kenyataan. Ya, melupakan ataupun berdamai dengan trauma ya di dalam hubungan asmaramu yang lalu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu selalu berpikir dan bertanya, ya, apakah aku tidak pantas ya bertemu dengan seseorang yang spesial, yang bisa bahagiain aku, ataupun menjalani hubungan asmara yang bahagia, yang nyaman, yang seperti orang-orang dapetin, seperti orang-orang jalani gitu. Jadi kamu selalu berpikir demikian. Sesangking seringnya kamu berpikir ya, yang hal-hal begitu, jadi seolah-olah hal itu ya, pemikiran itu nempel ataupun lengket di alam bawah sadarmu. Jadi tanpa kamu sadari, alam bawah sadarmu ya selalu menunjukkan pemikiran-pemikiran yang kamu pikirkan selama ini. Jadi suatu ketika ya, di saat kamu istirahat,
di saat kamu tertidur, ya, ada sebuah mimpi. Mimpi yang begitu membuat kamu merinding serta bahagia dan happy. Karena apa? Karena di saat mimpi tersebut, ya, kamu diperlihatkan sesosok bayangan, ya, yang besar. Tetapi bayangan ini memiliki sinar yang begitu terang. Dan dia berjalan melewati kamu, berpapasan denganmu. Dan yang terlihat hanyalah bagian samping dan bagian belakang dari bayangan yang berjalan melewati kamu ini. Tetapi ada perasaan bahagia, ada perasaan senang yang kamu rasakan di dalam mimpi tersebut. Oke? Dan seketika kamu tersentak dan kamu terjaga. Dan di saat itulah kamu berpikir, nah, aku mimpi apa ya? Mimpinya kok aneh gitu. Kok aku masih setelah terjaga pun kok masih merasa happy, merasa bahagia ya? Apakah ini mimpi dari seseorang yang nantinya akan hadir ke dalam hidupku? Apakah dia yang nantinya akan mengisi dan mewarnai hari-hariku? Nah, jadi keesokan harinya ataupun beberapa hari kemudian, tanpa sengaja, kamu dipertemukan ataupun bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan mimpimu, entah dalam suatu kegiatan, entah dalam suatu pekerjaan, ya. Kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar identik, yang benar-benar cocok terhadap mimpimu pada saat itu. Ya, dari gaya dia berjalan, dari tampak samping, tampak belakang, ya. Melihat rambutnya di saat diterpa angin begitu ya. Nah, sepertinya dia deh yang ada dalam mimpiku. Mungkinkah dia? Ataukah dia nih jodohku? Nah, jadi saking penasarannya, kamu beranikan diri untuk komunikasi. Kamu beranikan diri untuk kontak. Dan ternyata dia juga menanggapi dengan baik. Nah, jadi terjadilah komunikasi yang bisa dikatakan cukup sering, cukup intens. Dan seiring berjalannya waktu, komunikasinya semakin nyambung, semakin positif. Dan kamu semakin hari menjadi semakin bersemangat, karena di saat kamu melangkah keluar rumah di pagi hari, di saat itulah perasaan kamu happy, perasaan kamu senang, karena bisa bertemu dengan seseorang ini. Nah, inilah mungkin titik balik atau awal ataupun ujung perjalanan di dalam hidupmu akan menemukan kebahagiaan. Nah, jadi siapakah dia? Ya, bisa orang lama ataupun orang yang baru kamu kenal, ataupun bisa dari lingkungan mana saja. Yang jelas, seseorang ini mampu membuat kamu semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, ya, setiap harinya. Karena ada semangat baru. Karena apa? Karena hubungannya, komunikasinya begitu baik, begitu positif, ya. Kalian bisa saling share, saling support, ya, saling tunjukkan perhatian, dan sepertinya seseorang ini juga merasakan sesuatu getaran rasa terhadap kamu. Nah, mungkinkah dia jodohmu? Bisa jadi. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, ini menggambarkan kekalahannya. Situasi yang tidak baik-baik saja, ya. Kekalahan ini ya bisa diartikan karena hubungan asmaramu selalu kandas. Kamu selalu kecewa, kamu selalu terluka, ya. Tentu ada situasi yang menjadi sangat tidak baik, ya, dikarenakan kekecewaan, dikarenakan luka yang terlalu sering kamu rasakan, sehingga berdampak kepada kegiatan-kegiatanmu sehari-hari. Oke, tetapi situasi ini segera berganti dan segera berubah menjadi situasi yang lebih baik, menjadi situasi yang lebih nyaman. Karena apa? Karena ada seseorang yang baru-baru ini mampu membuat kamu happy, ya, bahagia, dan hari-harimu menjadi sangat berwarna. Nah, jadi mungkinkah dia jodohmu? Dan tentunya kamu pasrahkan hanya kepada alam semesta,
Kamu ingin biarkan mengalir seperti air, mengalir apa adanya, ya. Sembari kalian saling menjajaki, saling PDKT dengan komunikasi yang baik ini. Tetapi yang jelas ada situasi yang berubah menjadi lebih baik di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini keseimbangan dan keselarasan. Akhirnya kamu mampu menyeimbangkan dirimu dan kamu menjadi sebagai seseorang yang lengkap. Nah, jadi mungkin selama ini kamu merasa tidak lengkap, ya, karena kamu tidak pernah memiliki belahan jiwa. Dan akhir-akhir ini kamu memiliki seseorang, memang meskipun belum menjadi pasanganmu ya, tetapi kamu sudah merasa menjadi seseorang yang lengkap. Karena ada tempatmu bersandar, tempatmu berkeluh kesah, tempatmu bercerita, dan dia juga begitu. Dia juga melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Jadi ada hubungan ya, komunikasi, hubungan pertemanan ataupun hubungan pekerjaan ya dengan seseorang ini yang begitu intens dan sangat harmonis serta nyaman. Nah, akankah berakhir pada komitmen ataupun jadian ataupun berjanji untuk menjalani suatu hubungan bersama? Nah, itu biarkan nanti waktu yang menjawabnya ya. Yang jelas di sini dengan kamu berkomunikasi, berteman saja sudah membuat kamu bahagia, sudah membuat kamu happy ya. Dan tentunya tidak perlu terburu-buru kalau menurut saya ya. Tentunya kamu di sini tentu juga sangat tidak ingin merasakan kembali kekecewaan, kegagalan di dalam suatu hubungan asmara. Jadi sebaiknya biarkan waktu yang menjawabnya sembari kamu dan dia sambil saling mendekatkan diri lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Tower. Nah, inilah ya, sepertinya perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu telah lewati berbagai macam bentuk kekecewaan, kesedihan, ya, kemunduran di dalam kegiatan-kegiatanmu ya, dikarenakan hilangnya semangat begitu ya. Tetapi ini semua mampu kamu lewati meskipun dengan tertatih-tatih, dan ditambah ada seseorang yang menjadi semangat baru di dalam hidupmu saat ini. Dan maka dari situlah terjadi perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan terhadap setiap kegiatan-kegiatanmu. Nah, dan tentunya dia juga akan mampu melihat ya perubahan yang baik dalam kehidupanmu, dan kamu juga orangnya jujur apa adanya ya, tidak ada yang ditutup-tutupi semenjak berkomunikasi dengan dia, dan sepertinya saya rasa dia juga akan memiliki getaran perasaan terhadap kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, kan benar kan? Ini menggambarkan saat ini kamu memang sangat hati-hati. Hati-hati kenapa? Mungkin selektif, ya, waspada, dan mungkin tidak ingin terburu-buru, ya, terhadap menyatakan ataupun mengungkapkan perasaanmu. Kenapa? Mungkin di sini kamu lebih ingin mengenal dia lebih dalam. Oke, dan di sini kamu juga sangat hati-hati di dalam memperlihatkan apa yang terbaik yang ada di dalam dirimu. Nah, jadi kamu tidak ingin ya entah sikap, entah perkataan yang mungkin nantinya akan bisa membuat dia tersinggung, membuat dia kecewa. Nah, makanya kamu sangat jaga nih. Nah, jadi memang benar-benar kamu sepertinya memang ingin menjadi yang terbaik ya untuk dia jika jadian ya, jika diberi kesempatan untuk jadian, kamu ingin jadi yang terbaik untuknya. Karena apa? Karena kamu memang sudah tidak menginginkan lagi hubungannya yang endingnya nanti tidak baik, endingnya nanti bubar begitu. Oke ya, kita lanjut kartu yang
kelima. Di sini kita punya the Fool. Nah, jadi ada siklus baru di dalam kehidupanmu, ya, di mana kamu menjadi sangat happy, sangat ceria, sangat bahagia karena ada semangat, ada warna tersendiri, warna yang baru di dalam kehidupanmu. Jadi setiap harimu kamu memiliki target. Nah, seolah-olah kamu akan mendapat hadiah terindah pada hari itu. Karena apa? Karena kamu bisa bertemu, bisa berkomunikasi, ya, dan bisa saling memperhatikan antara satu sama lainnya dengan seseorang ini. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi tidak ada lagi hari-hari yang jenuh, yang bosan, ya, situasi yang tidak nyaman. Nah, semuanya mulai berubah, tergantikan dengan keceriaan, ya, kebahagiaan, ya, situasinya selalu sangat nyaman, ya, sangat indah. Karena apa? Karena di saat kamu istirahat siang, ya, sepulang kerja, kamu bisa kontak, bisa komunikasi dengan seseorang ini. Dan dengan begitu, ada tempatmu bercerita, ada tempatmu berbagi perasaan, ya, berbagi pengalaman, begitu. Jadi hal-hal inilah yang nantinya saya rasa benar-benar membuat hari-harimu menjadi lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu bertemu dengan seseorang yang spesial, ya. Dan seseorang ini nantinya akan membuat dirimu, membuat batin terdalammu, ya, menjadi sangat bahagia, sangat nyaman. Dan semoga bisa mampu bertahan dan langgeng selamanya. Semoga, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.